Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kedafi dari kelas IF3C dengan NIM 331191010078. Jadi, saya akan mengerjakan UTS ASK. Terdapat 2 soal dan beberapa subsoal. Soal yang pertama bagian A, install Linux Ubuntu dengan nama server UTS strip name. Oke, jadi kita buka VirtualBox, lalu kita klik New, kita pilih tipenya adalah Linux dengan versi Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu 64 bit. Namanya server UTS strip name. Sini saya memberikan RAM-nya 2 GB. Oke, create. Saya memberikan 20 GB untuk harddisknya. Tipenya VDI VirtualBox Disk Image. Oke, create. Lalu di soal yang B, tambahkan 2 adapter pada mesin VirtualBox Anda. Tentukan salah satu adapter untuk setting IP statis dan yang satunya lagi untuk dinamis. Oke, jadi sebelum kita memulai instalasi, kita setting terlebih dahulu untuk networknya. Adapter pertama itu adalah untuk dinamis, yaitu berupa NAT, dan adapter kedua untuk statis, yaitu host only. Nah, lalu kita masukkan ISO dari Ubuntu ini. Sini saya menggunakan Ubuntu server versi 18. Oke. Jika sudah selesai, kita klik OK. Lalu jalankan. Oke, jadi pertama kita pilih bahasanya, yaitu bahasa Inggris. Lalu kita pilih install Ubuntu server. Kita memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Lalu kita di sini diminta untuk memilih lokasi. Kita pilih order, kita pilih Asia, kita pilih Indonesia. Oke. Jadi di sini cuma terdapat settingan default yang disediakan oleh Ubuntu hanya ini. Jadi saya menggunakan US. Untuk keyboard layout saya rasa tidak perlu. Oke. US. Oke, keyboard layout kita adalah US. Kita tunggu loadingnya.
Oke, jadi karena terdapat dua adapter, kita diminta untuk memilih primer network interface-nya. Jadi di sini saya memilih MPOS 3, atau pada saat setting tadi itu adalah adapter yang pertama yang NAT. Oke, di sini diminta untuk memberikan hostname. Hostname-nya saya buat belajar.org. Lalu ini untuk membuat user baru. Di sini saya membuat nama usernya adalah Kadafi78. Oke, username untuk akun barunya Kadafi78. Passwordnya adalah, ya kita buat admin aja. Admin. Oke. Oke, time zone kita Asia Pontianak. Sepertinya salah, seharusnya Asia Jakarta. Ya, Western. Oke. Lalu di sini kita akan membuat partisinya, partisi baru. Di sini saya membuat secara manual. Terdapat 21,5 GB. Oke. Jadi create new. Yang pertama itu saya buat 4 GB untuk partisi swap. Dia tuh sebagai primer. Di beginning kita pilih swap area. Ini 4 GB dikarenakan swap itu harus 2 kali dari RAM. Nah, virtual yang saya berikan RAM-nya 2 GB. Jadi swapnya 4 GB. Lalu create new partition. 7,5 GB saya alokasikan untuk home. Dia sebagai logical. Di bagian N, lalu kita pilih sebagai home. Oke, down dan terdapat kesalahan. Jadi kita delete partisi ini. Tadi saya lupa menambahkan giganya. Oke, jadi kita tentukan sini 7,5 GB sebagai logical di bagian N. Lalu kita tentukan home, ya, di home directory. Oke, dan sisanya kita alokasikan ke bagian root. Ya, primer bagian root, ini ada bagian root, bookable, ya. Oke, dan ini sudah selesai kita konfigurasi, kita finish. Lalu write. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan HTTP proxy. Di sini kita skip aja, kita langsung lanjut. Nah, dia menginstal atau mendownload file karena virtualnya terhubung dengan internet. Jadi kita harus menunggu beberapa saat. Oke, di sini kita ditanya apakah ingin menginstal update secara otomatis. Oke. Di sini saya memilih untuk tidak mengupdate secara otomatis. Nah, lalu di sini ada beberapa pilihan service yang bisa langsung diinstal. Namun sepertinya kita install nanti secara manual. Itu pun jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, kita langsung bisa skip dengan pencet tab dan enter continue.
Oke, jadi selanjutnya di sini kita diminta apakah ingin menginstal group loader atau tidak. Saya memilih iya karena group loader ini cukup berguna. Selain untuk ngatur ketika kita ingin dual boot, juga ketika kita lupa password kita bisa mengubah password lewat group loader. Oke, kita tunggu instalasinya, sedikit lagi selesai. Oke, instalasi selesai. Kita klik continue. Lalu kita baca soal selanjutnya. Masih di bagian B, kita diminta untuk memasang IP statis dengan IP 192.168.56.xx. XX adalah 2 digit NIM di belakang. Oke. Jadi karena ini Ubuntu 18, kita setting IP-nya bukan di file interface, network interface, namun kita setting di NetPlan. Jadi kita login dulu. Ada V78 min. Kita langsung aja masuk ke akun root. Namun kita belum nyeting password dari super user tersebut, jadi kita gunakan sudo passwd su. Oke, maksudnya passwd root. Masukkan passwordnya. Oke, jadi kita masuk ke super user, masukkan passwordnya, lalu kita buka file dari NetPlan dengan perintah nano etc NetPlan. Oke. Nah, di sini telah tersetting npost 3. Namun kita sini kan memiliki dua interface ya. Kita bisa lihat dengan IP link show. Ya, kita terdapat dua interface, namun satu interface-nya masih down alias masih mati. Jadi kita hidupkan dengan cara IP link setup npost 8. Oke. Selanjutnya kita masuk ke file NetPlan sebelumnya. Ini kita setting npost 8.2. Kita masukkan addressnya, yaitu sesuai dengan soal 192.168.56 2 digit NIM terakhir, yaitu 78. Kita /24 yaitu kelas C. Cukup. Lalu kita pencet Ctrl X, pencet Y dan enter. Lalu kita gunakan perintah netplan apply. Lalu kita lihat hasil konfigurasi kita dengan if config.
Oke, terdapat mPOS 3 yaitu IP publik, dan mPOS 8 IP kita yang telah kita setting yaitu 192.168.56.78. Lalu kita lihat kembali ke soal. Oke, hasil konfigurasi dengan menampilkan adapter 1 dan 2 yang telah setting. Nanti saya SS. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita diminta untuk menginstal PC client, yaitu Ubuntu desktop atau Windows XP dengan nama client UTS strip name. Jadi kita klik new. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu 16 sebagai Ubuntu desktopnya. Jadi saya pilih Linux, tipenya dan versionnya adalah Ubuntu 64 bit. Diberikan nama client UTS strip name. Ini saya memberikan RAM sebesar 2 GB. Kita klik read, lalu saya memberikan storage-nya sebesar 20 GB. Kita create. Kita tunggu sebentar, lalu kita klik setting. Kita pilih network. Network kita cukup dengan adapter 1. Lalu kita klik storage, pilih ISO yang akan kita install, yaitu Ubuntu 16. Oke. Kita klik OK. Nampaknya tadi Ubuntu 16 adalah 32 bit ya. Bentar, saya cek sebentar. i386. Oh, berarti ini Ubuntu 32 bit. Jadi saya cukup dengan di bagian setting. Namun di sini juga server. Oke, baik. Jadi mending saya hapus terlebih dahulu. Rumah filenya, kita klik new. Kita pilih Linux Ubuntu 32 bit. Dengan RAM 2 GB. Namanya client UTS strip name. Kita pilih VDI dengan storage sebesar 20 GB. Kita klik read. Kita klik setting, kita pilih storage dan masukkan ISO Ubuntu yang akan kita gunakan, yaitu Ubuntu 16. Klik OK. Dan kita jalankan. Oke, jadi sambil melakukan instalasi klien, kita akan mengkonfigurasikan repositori Ubuntu server secara online. Jadi kita akan menyeting
repository terlebih dahulu pada Ubuntu servernya sambil menginstal Ubuntu kliennya. Jadi kita masuk ke bagian nano etc apt source.list. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan repository baru yang kita akan tambahkan ke sini dari Google ya. Jadi kita akan mencari repository Ubuntu 18. Lokal dari Indonesia ya, jadi 18.04 atau Bionic. Jadi di sini ada dari Kambing UI, dari Universitas Indonesia. Jadi saya akan menambahkan ini. Kita masukkan source-nya ada dev http kambing.ui.ac.id ubuntu /bionic main restricted universe multiverse. Dev http kambing.ui.ac.id ubuntu bionic updates. Main Oke, jadi saya akan menambahkan Bionic dan Bionic updates-nya aja. Jadi sebagai contoh ya. Lalu kita klik Ctrl X, lalu kita klik Y dan enter. Lalu untuk memastikan kita bisa dengan melakukan update, yaitu apt update. Oke, jadi terlihat di sini ada Kambing UI, berarti kita telah terhubung dengan Kambing UI. Berarti repository kita telah terupdate. Sambil melakukan update, kita bakal melakukan instalasi kembali. Kita akan memilih bahasa Inggris, install Ubuntu server. ISO-nya kita memang menggunakan ISO Ubuntu server, namun kita bakal menjadikan ini sebagai klien. Jadi nanti ketika kita menginstal DHCP, Ubuntu 16-nya akan menjadi klien. Kita pilih Indonesia, US, no, kita pilih English US. Oke, kita kembali ke server. Oke, seperti itu. Lalu kita melakukan install aplikasi DHCP server. Jadi kita akan menginstal, nama paketnya adalah isc strip DHCP server. Jadi seperti ini. Kita install isc strip DHCP strip server. Oke, kita klik yes. Dia akan menggunakan 1753 kilobyte untuk aplikasinya ya. Oke, ini instalasi kita masih berjalan. Nah, DHCP server telah terinstall. Lalu kita konfigurasi dengan IP range
192.168.56.1 sampai titik 10. Jadi kita akan mengonfigurasi DHCP server kita. Yang pertama kita konfigurasi file ISC DHCP servernya, yaitu dengan buka file nano etc default ISC strip DHCP server. Lalu pada interface yang version 4, maksudnya kita akan menggunakan interface yang IP-nya adalah IP versi 4. Kita akan menggunakan nPost 8, yaitu interface yang kita setting secara statis sebelumnya menjadi bisa membagikan IP ya. Jadi nanti klien ini akan terhubung dengan nPost 8 ini. Seperti ini. Jadi kita klik Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu kita buka file etc dhcpd ya, dhcpd.conf. Nah, lalu kita akan setting DHCP-nya di sini. Nah, jadi di sini itu sudah ada contoh dari Ubuntu ya. Jadi kita tinggal melepas komen ya yang tanda pagar ini, lalu kita ubah dengan settingan kita. Jadi kita akan menggunakan network 192.168.56.0 dengan next mask-nya adalah 255.255.255.0 karena kita menggunakan /24. Lalu range yang akan kita bagikan adalah dari 192.168.56.1 sampai 192.168.56.10. Kita di sini tidak menggunakan domain name server, jadi kita hapus saja. Domain name juga kita tidak pakai, kita hapus. Subnet mask yang akan kita gunakan adalah ujungnya 0 karena kita /24, dan option routernya adalah interface nPost 8 tadi. Itulah kenapa kita pada file ISC strip DHCP strip server kita masukkan nPost 8 gitu. Karena di option routernya adalah interface tersebut. Kita masukkan IP-nya 192.168.56.78. Lalu option broadcast address kita adalah 192.168.56.255. Oke, ini kita biarkan secara default. Kita sudah selesai, kita klik Ctrl X, kita ketik Y, lalu Enter. Oke, kita kembali ke instalasi Ubuntu klien kita. Di sini diminta untuk memasukkan username. Kita buat aja hostname-nya adalah client. Lalu full name dari usernya adalah Kadafi78 client. Username adalah Kadafi78 client. Kita masukkan password admin. Kita klik yes. Oke. Biarkan lagi Ubuntu kliennya berjalan. Kita akan melanjutkan servernya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu melakukan uji klien.
untuk mendapatkan IP range tersebut. Jadi kita instalasi dulu, kita pilih bagian barat atau western. Kita bagian partisi. Untuk menghemat waktu kita akan menggunakan opsi dari Ubuntu, yaitu kita dipandu untuk partisinya, jadi secara otomatis telah terbuat. Nah, kita klik ini dan otomatis Ubuntu telah membuat partisi ext4 dan swap. Kita klik yes. Kita biarkan instalasinya berjalan. Pada server kita akan merestart dulu service DHCP-nya. Sistem ctl restart isc DHCP server. Oke, restartnya berhasil. Ini menandakan konfigurasi kita tidak ada yang bermasalah. Jadi kita tinggal uji coba ke Ubuntu kliennya. Di sini disebutkan di bagian E, uji dengan melakukan ping, lalu remote connection dengan telnet atau SSH menggunakan putih. Jadi dari Windows saya, nanti saya akan meremote Ubuntu kliennya. Oke, konfigurasi dapat juga menggunakan opsi remote. Oke, baik. Jadi setelah Ubuntu kliennya terhubung dengan DHCP, nanti kita akan menguji cobanya dengan SSH. Jadi nanti di DHCP klien kita akan menginstal SSH terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke Ubuntu kliennya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan URL proxy. Kita kosongkan aja.
Oke, di sini kita ditanyakan konfigurasi Taxel. Apakah ingin menerima update secara otomatis? Di sini saya memilih untuk tidak memilih update secara otomatis. Lalu di sini kita terdapat pilihan untuk kita pilih layanan apa saja yang akan kita pilih gitu ya. Jadi kita tidak memilih layanan ini dikarenakan kita tidak membutuhkannya saat ini. Nanti kita akan menginstalnya secara manual ketika kita butuh. Lalu kita sini akan memilih bagian standar utility saja. Jadi jika teman-teman ingin memilih misalnya, jadi teman-teman bisa klik spasi untuk menandai apa saja yang teman-teman mau install. Jika batal, kita klik lagi spasi pada yang ada lambang bintangnya. Kita klik tab, lalu kita klik enter untuk melanjutkan.
Baik, di sini kita diminta untuk memilih apakah ingin menginstal grup loader atau tidak. Di sini saya memilih ya. Alasannya sama seperti sebelumnya karena selain bermanfaat untuk dual boot, juga bermanfaat ketika melakukan troubleshooting lupa password. Baik, instalasi selesai, kita klik continue. Ya, kita tunggu sebentar, sedang melakukan booting. Oke, kita masuk. Ada V78 client. Oke. Kita lihat terlebih dahulu IP kita, ifconfig. Nah, di sini terdapat endpost 3, kita lihat IP link show. Terdapat satu interface, namun interface ini terhubung dengan IP publik alias NAT. Jadi jika kita ingin menghubungkan virtual ini dengan virtual server, klien dengan server, kita harus mengganti network kita ke host only, sehingga endpost 8 pada server dan endpost 3 pada klien dapat terhubung. Jadi kita untuk saat ini kita shutdown terlebih dahulu klien kita ya. Sudo shutdown no. Masukkan passwordnya. Jadi virtual akan mati dahulu, lalu kita setting networknya. Klien UTS, kita klik setting, kita klik network, kita klik host only adapter. Oke, lalu kita start kembali. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2 bagian D. Kita melakukan uji coba untuk mendapatkan IP terlebih dahulu. Ketika IP telah dapat, kita akan uji coba untuk melakukan remote connection dengan SSH. Oke, baik, kita login. Pada V78 client min, kita ubah dulu password rootnya dengan sudo password root, password baru. Lalu kita masuk dengan superuser, kita clear. Dikarenakan ini Ubuntu 16, jadi kita setting IP tidak melalui NetPlan, namun melalui network interface. Kita lihat dulu IP-nya dengan ifconfig. Nah, di sini klien telah dapat IP 56.2. Namun mungkin saja ini adalah default dari VirtualBox. Jadi kita lihat terlebih dahulu file network interface-nya dengan etc network interface. Nah, di sini endpost 3 adalah DHCP. Di sini settingan telah betul dan DHCP-nya adalah dari endpost 8 pada server. Jadi
klien kita setelah mendapatkan IP dari server yaitu 192.168.56.2. Lalu pada soal selanjutnya kita diminta untuk melakukan remote. Oke, jadi kita install terlebih dahulu SSH-nya. apt install SSH. Kita klik Y. Sedang berjalan. Nah, di sini terlihat Ubuntu ini tidak seperti Debian yang melakukan instalasi melalui DVD, namun melalui internet, sehingga ketika terputus dari internet, Ubuntu ini tidak dapat menginstal paketnya. Jadi kita melakukan konfigurasi network terlebih dahulu. Interface-nya kita tambahkan menjadi 2 interface, sehingga klien kita ini bisa menginstal aplikasi dan juga mendapatkan DCP dari server. Ya, ini bagian dari troubleshooting. Jadi shutdown now untuk mematikan virtualnya. Oke, kita langsung aja buka VirtualBox-nya. Kita klik setting. Di sini saya akan mengubah adapter 1 menjadi NAT kembali dan adapter 2 menjadi host only. Jadi kita akan menyeting IP address-nya terlebih dahulu nanti ketika kliennya ada hidup. Kita dapat DCP dan kita melakukan instalasi SSH. Klik enter. Oke, kita melakukan login lagi. Kadafi 78 client. Kita masuk ke root. Kita lihat IP-nya. Oke, kita mendapatkan IP publik, namun mPOS 8 kita belum hidup. Jadi kita bisa dengan perintah IP link setup mPOS 8. Lalu kita masuk ke nano etc network interface. Di sini kita menambahkan auto mPOS 8 ifs mPOS 8 innet dhcp. Ctrl X, lalu kita Y, enter. Lalu kita melakukan restart network dengan sistem ctl restart networking. Oke, network telah restart. Lalu kita lihat IP-nya kembali dengan ifconfig dan terlihat kita mendapatkan IP 192.168.56.3. Kenapa titik 3? Karena yang IP titik 2 tadi itu masih masuk IP list alias masih dipakai anggapannya. Jadi ia akan terupdate setiap seperti settingan default tadi, kalau tidak salah 720 detik. Itu sekitar berapa menit ya? Beberapa menit. Jadi karena kita masih belum lewat dari 720 detik, jadi kita mendapatkan IP selanjutnya yaitu 56.3. Oke, langsung aja kita install SSH kita dengan apt install SSH. Kita ketik Y dan ia akan menginstal.
Oke, terlihat klien kita terhubung dengan internet dan bisa menginstal SSH. Itulah gunanya kita menambahkan interface NAT agar Ubuntu kita, klien kita dapat terhubung dengan internet. Oke, kita clear. Kita kembali ke soal. Lalu di sini kita untuk uji melakukan ping. Oke, jadi sebelumnya karena kita akan meremote lewat Windows, jadi kita harus menyeting pada bagian Windows terlebih dahulu. Jadi dengan klik kanan bagian internet kita, open network kita, lalu kita change adapter option. Kita klik yang VirtualBox host only, properties. Oke, di sini kita sudah menggunakan DHCP. Jadi kita berarti telah terhubung dengan Ubuntu server kita. Kita lihat IP-nya yaitu 56.1. Itu range di dalam Ubuntu server kita. Kita close. Kita berarti langsung saja meremote klien kita dengan buka aplikasi putih. Aplikasi putih. Kita buka putih. Kita masukkan IP-nya. IP klien yaitu 192.168.56.3 terdapat pada port 22. Kita langsung aja open. Kita klik yes dan kita terhubung dengan klien. Kita login. Oke, di sini kita dapat login, artinya kita telah terhubung. Lalu satu lagi soal meminta kita untuk melakukan ping. Oke, jadi kita akan melakukan ping lewat Windows dengan CMD-nya. Kita ping 192.168.56.3 dan kita dapatkan reply. Dan saya juga akan menguji cobanya dari server. Dari server kita akan ping klien kita yaitu 92.168.56.3 dan kita juga mendapatkan reply. Kita kembali ke soal, share link YouTube. Nah, jadi sudah selesai saya mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.